Kakak Guru Sekolah Minggu, nama saya Natania. Saya akan bercerita dari Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datang seorang perempuan membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan hal yang baik padaku. Karena orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tak akan selalu bersamamu. Sebab dengan mencerahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Amin. Sekolah Minggu, nama saya Eklesia Tampu Bolon. Nah, saya akan menceritakan kembali yang saya dapat dari gambar saya waktu itu. Yang saya dapat dari gambar saya waktu itu adalah keadaan Indonesia sekarang yang sedang terpapar COVID-19. Nah, untuk latarnya itu saya dapat dari keunikan warna baju budaya di Indonesia yang unik, yang sangat unik. Dan yang paling bawah tentang sawah dan laut di Indonesia yang sangat luas. Inilah cerita saya. Terima kasih. Halo Kakak Guru Sekolah Minggu, nama saya Jessica. Saya akan menceritakan ayat yang terambil dari Matius 26 ayat 6 sampai ayat 13. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datang seorang perempuan membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat hal itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan hal yang baik padaku. Karena orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tak akan selalu bersamamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia telah membuat persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu di rumah. Selamat hari Minggu juga buat orang tua yang hari ini mendampingi ibadah sekolah Minggu. Senang banget hari ini rasanya Kak Arto bisa melayani di ibadah sekolah Minggu pada pagi hari ini. Dan Kak Arto punya penasaran nih, kalian anak-anak sekolah Minggu kalau ibadahnya di rumah aja itu tetap mandi nggak ya? Tetap berpakaian rapi atau seperti apa? Nah, untuk menjawab rasa penasaran Kak Arto, kalian boleh komen di kolom komen ya. Nah, tapi Kak Arto punya saran yang baik nih. Walaupun ibadahnya di rumah aja, Kak Arto berharap kalian semua tetap mandi pagi, tetap gosok gigi, tetap sarapan yang benar, dan berpakaian yang rapi. Supaya apa? Supaya nanti pada saat ibadahnya berjalan, kalian semua, atau kita semua tetap seger, tetap semangat. Oke, setuju ya? Nah, sebelum kita mulai ibadah, Kak Arto juga mau ingatin kalian semua untuk siapin Alkitabnya dulu, siapin Kidung Jemaatnya dulu, biar nanti nggak kecarian. Oke, Kak Arto yakin kalian semua pasti udah siapin. Nah, kita mau mulai ibadah kita, Kak Arto mau ngajak kalian semua dan juga orang tua untuk nyanyiin satu lagu sekolah Minggu. Yuk!
indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oke, kita habis nyanyi, pasti harusnya udah semangat ya. Udah segar, udah semangat lagi, karena kita akan masuk ke ibadah. Dan sebelum kita masuk ibadah, kita akan mulai dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya, Bapa yang baik, kami bersuka cita Bapa untuk segala kebaikan-Mu hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi dalam tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, untuk bisa hadir dan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, mungkin ada beberapa teman-teman kami yang sedang terbaring sakit ataupun tidak dapat ikut serta di kegiatan ibadah hari ini. Ya Bapa, Engkau yang sertai mereka di setiap kegiatannya mereka ataupun di setiap sakitnya mereka, sehingga di ibadah minggu depan mereka boleh bergabung dan bersuka cita bersama kami di ibadah sekolah minggu HKBP Rogate. Ya Bapak, kami memulai ibadah hari ini walaupun kami di rumah saja, kami mau Engkau ikut serta di tengah-tengah rumah kami agar ibadah ini Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapak, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk kita angkat satu pujian. Adik-adik sekolah minggu silakan dibuka Kidung Jemaatnya nomor 184. Kita nyanyi bareng-bareng. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hari ini kita mau bacain hukum Taurat yang pertama. Oke, ada yang udah hafal belum sih hukum Taurat yang pertama itu apa? Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya belum ada yang hafal, kita mau baca bareng-bareng hukum Taurat yang pertama. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Oke, kita mau angkat satu pujian lagi. Dibuka kembali Kidung Jemaatnya dari nomor 388. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih
kita buka Alkitabnya, kita mau bacain ayat bulanan di bulan Agustus. Diambil dari kitab mana? Betul, dari Keluaran 3 ayat 8. Udah ketemu belum? Udah dibuka belum Alkitabnya di Keluaran 3:8? Oke, yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sebelum kita dengerin khotbah, yuk kita buka lagi Kidung Jemaatnya dari nomor 363, kita nyanyi bareng-bareng. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kita nyanyikan ayat kedua ya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Hai anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarmu? Apakah baik-baik saja? Apakah sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, ya Amang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, atas berkat-Mu kepada kami sampai pada hari ini, pada hari Minggu yang luar biasa ini. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, khususnya kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Rogate. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami setiap hari, di mana Engkau telah memberkati orang tua kami di dalam pekerjaannya, di dalam segala aktivitasnya. Engkau juga telah melindungi anak-anak sekolah minggu Rogate dalam aktivitasnya baik di sekolah maupun di rumah. Untuk hari-hari selanjutnya juga ya Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu HKBP Rogate agar menjadi anak-anak sekolah minggu yang hebat di dalam kehidupan mereka. Sebentar kami hendak mendengar firman yang akan hamba sampaikan. Kiranya Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu dan kepada anak-anak sekolah minggu yang mendengar firman yang akan hamba sampaikan, agar menjadi pelaku-pelaku firman anak-anak sekolah minggu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa melalui nama Yesus Kristus sama kami. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu, ayo kita dengar ya firman Tuhan pada pagi hari ini ya, di dalam kitab Raja-Raja. Ayo dibuka Alkitabnya. Nah, dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja 5 ya, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Ayo, udah dibuka belum Alkitabnya? Ayo, bagi yang sudah membuka Alkitab ya, ikutin apa yang Amang bacakan dan Amang akan membacakannya dan anak sekolah minggu
mengikutinya dalam hati. Amang akan bacakan ya, dengar ya anak-anak sekolah minggu, jangan tidur nih karena masih pagi ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Demikian perikop kita pada pagi hari ini, yaitu tentang seorang Naaman. Kalau kita baca secara keseluruhan atau latar belakang Naaman itu adalah seorang panglima di negeri mereka. Mereka itu orang-orang Aram itu pada waktu berperang mereka menang karena pemimpinnya seorang panglima yang paling jago pada saat itu, yaitu Naaman. Nah, Naaman itu ternyata begitu hebatnya di seorang panglima, begitu terkenalnya dari seorang di negerinya, ternyata dia kena penyakit kusta. Anak-anak tahu penyakit kusta pada zaman itu, kalau zamannya perjanjian lama, penyakit kusta itu adalah penyakit kutukan, dan itu najis bagi orang-orang pada saat itu. Nah, ternyata Naaman itu ketika dia penyakit kusta, dia tidak suka dia dengan penyakitnya. Lalu dia ada seorang anak muda belia, seorang perempuan, mengingatkan istrinya Naaman supaya Naaman pergi ke Samaria, bertemu dengan seorang nabi. Adik tahu siapa nama nabi itu? Adik-adik tahu nggak? Nama nabi itu adalah Nabi Elisa. Di mana Nabi Elisa itu adalah seorang nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit, ya. Tapi bukan Nabi Elisa yang menjadi hebat di sini, tetapi Tuhanlah yang menjadi hebat di sini. Nah, lalu oleh karena pemberitahuan anak muda ini, seorang perempuan muda, Naaman turut ikut dia apa yang disampaikan oleh seorang gadis muda belia ini. Dia bertemu dengan Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa, ketika mereka bertemu, di pikiran Naaman itu apa? Nabi Elisa ini seorang nabi, dengan memegang tangan, memegang tubuh saya, semua akan sembuh. Ternyata harapan dia tidak terjadi yang seperti dipikirkannya. Apa yang terjadi anak-anak? Nah, Nabi Elisa menyuruh dia berendam ke sungai Jordan. Ya, bayangkan Naaman tuh, seorang nabi itu ngomong aja bisa sembuh gitu. Tapi ternyata Nabi Elisa menyuruh dia untuk berendam di sungai Yordan dan berendam 7 kali,
yang dilakukan oleh Naaman sesuai perintah Elisa, dia sembuh. Nah, begitu dahsyatnya kuasa Tuhan, begitu dahsyatnya kuasa Allah kepada Naaman, sehingga dia kuasa Allah itu bekerja dalam tubuhnya, bekerja di dalam jiwanya, bekerja di dalam rohnya. Nah, apa yang mau disampaikan oleh perikop pada pagi hari ini? Pertama adalah kita, ya, apabila kita nanti suatu kelak ini anak-anak sekolah minggu dipercaya memegang kekuasaan, apakah itu menjadi menteri, apakah menjadi presiden, apakah menjadi orang-orang penting di negara ini, jangan pernah sombong, ya, jangan pernah sombong oleh karena kekuasaan kita, oleh karena jabatan kita, ya, tidak ada yang perlu disombongkan ketika kita dipercaya oleh pemerintah, oleh siapapun, ya, untuk melakukan sesuatu pekerjaan hebat. Itu tidak ada gunanya. Ketika kita sudah jatuh sakit, gak ada yang bisa kita lakukan, ya, karena jatuh sakit. Naaman penyakit kusta, dia akhirnya takut. Dia penyakit kusta adalah penyakit yang mengerikan pada saat itu. Nah, pada saat ini juga anak-anak, ya, suatu ketika nanti anak-anak pintar, jago dalam sekolahnya, berhasil dalam pekerjaannya, jangan pernah sombong, ya, anak-anak sekolah minggu. Tidak ada yang perlu disombongkan di hadapan Tuhan. Itu pertama. Kedua, anak-anak sekolah minggu, ya, meskipun masih muda, jangan pernah mau takut mengatakan sesuatu, ya, karena muda belia, karena masih muda, anaknya dipikir ini masih anak-anak. Nggak begitu, ya. Nah, kita bisa menyampaikan sesuatu itu kepada orang-orang di sekitar kita, meskipun kita masih anak-anak, tapi kita bisa menyampaikan hal yang benar. Anak-anak sekolah minggu, ketika anak sekolah minggu melihat hal yang tidak benar, beritahu kepada orang-orang di sekitarnya, papanya, mamanya, kakaknya, abangnya, adiknya, atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Supaya apa? Supaya mereka itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Bukan berarti karena masih kecil, itu masih kecil, nggak tahu itu apa-apa. Di 1 Timotius 4 disebut begini, anak-anak, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, anak-anak sekolah minggu, jangan pernah takut menyampaikan sesuatu, hal-hal yang benar di dalam kehidupan ini. Baik itu nanti ketika anak-anak sekolah minggu sudah menjadi seorang yang hebat, seorang pejabat, seorang yang dipercaya oleh negara ini, atau dipercaya oleh orang-orang yang penting di negara ini. Anak-anak jangan pernah takut, ya. Hebat itu adalah kebanggaan daripada pengikut Kristus. Yang paling akhir, anak-anak, adalah yang ketiga. Kita harus percaya, kita harus yakin semua kekuatan, semua kehebatan, semua kemampuan, ya, semua hal-hal yang kita dapat itu adalah pemberian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itu adalah kehebatan Tuhan memberikan kepada kita. Itu yang paling utama. Jangan pernah kita lupa, setiap apa yang kita terima, baik materi maupun berkat lainnya, percayalah, itu adalah kasih karunia Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Jangan pernah menyombongkan diri, karena itu adalah pemberian Tuhan yang sangat besar. Tahu nggak apa artinya itu? Ketika Tuhan memberikan kita sesuatu berkat, baik itu materi, baik itu pengetahuan, itu adalah pemberian Tuhan kepada kita untuk membantu sesama manusia. Ya, meskipun kita pintar, tapi kalau kita nggak bisa memberi kepada orang, memberi pengetahuan kita kepada orang, nggak ada gunanya. Meskipun kita kaya raya, tapi kita nggak pernah menderma, nggak pernah memberi bantuan kepada orang, itu nggak ada gunanya. Percayalah,
bahwasanya pemberian Tuhan itu adalah pemberian yang sangat besar manfaatnya kepada kita manusia. Jangan pernah tinggi hati, jangan pernah sombong, ya. Karena apa? Karena kita banyak harta, pintar, lalu kita lupa diri. Tidak, sekali dia. Nah, sungguh luar biasa perikop pada hari Minggu ini mengingatkan kita tentang soal kerendahan hati, ya, kerendahan hati seorang panglima yang dihormati. Kedua, kehebatan seorang anak yang dianggap budak pada zaman itu mampu menyuarakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi Naaman, yaitu kesembuhan yang didapatnya melalui Nabi Elisa. Ketiga adalah berkat Tuhan kepada kita semuanya, bahwasanya kita ini adalah anak-anak yang hebat, anak-anak pengikut Kristus yang selalu diberkati oleh Tuhan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Begitu firman Tuhan yang pada pagi hari ini yang Abang sampaikan. Semoga anak-anak sekolah minggu bisa mendengar, bisa melakukan firman-firman yang setiap hari Minggu anak-anak dengar. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Berbuatlah ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, supaya ada artinya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman ini bisa dapat kami laksanakan di dalam kehidupan ini. Di dalam perikop kami pada pagi hari ini, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5, Engkau telah mengingatkan kami tentang kerendahan hati, bagaimana seorang Naaman, panglima yang sangat dihormati karena penyakit kusta, dia percaya kepadamu ya Tuhan melalui Nabi Elisa. Kami percaya di dalam kehidupan kami ini juga banyak hal yang tidak kami ketahui, tapi kami percaya Engkau yang menuntun hidup kami. Engkau akan membantu kami melalui orang-orang yang Engkau percaya di dalam kehidupan kami ini. Berkati anak sekolah minggu ya Tuhan Yesus, di dalam sekolahnya, di dalam aktivitasnya, di dalam kehidupannya sehari-hari, agar mereka menjadi anak-anak-Mu sampai nanti suatu ketika mereka akan menjadi seorang pembesar di negara ini, seorang yang berkuasa di negara ini. Kami percaya setiap langkah-langkah kami, khususnya anak sekolah minggu, Engkau yang akan menuntun mereka di dalam kehidupan mereka. Buat orang tuanya juga ya Tuhan Yesus, Engkau mampukan, Engkau berikan kesehatan, rezeki kepada orang tua anak-anak sekolah minggu, agar mereka juga bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Rebate di dalam kehidupan ini. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, kakak sekolah minggu yang mengajari anak-anak sekolah minggu di dalam setiap hari Minggu dalam ibadah sekolah minggu. Berkati pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan, lindungi dimanapun mereka berada. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa melalui Anak Yesus Kristus sama kami. Amin. Oke, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau ke satu pujian terakhir. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Allah Itu Baik. Yang
ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu HKBP Rogate. Sampai jumpa lagi di dalam kebaktian minggu depan, dan anak-anak sekolah minggu selalu sehat di dalam menjalani aktivitasnya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.